night till morning. Call if you need somebody, I will be there for you. Terima kasih insan muda, kamu udah pilih dengerin Ardan. Dengerin lagu-lagu enak dan program yang cool and lovely di Ardan. Radio nomor 1 di Bandung. You're listening to Your Cool and Lovely Event. Hear it first from the first on 105.9 FM Ardan Radio. Kamu lagi dengerin 105,9 FM Ardan Radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kita nomor 1 nih insan muda. Dan sekarang Danar lagi ada di Hotel Sariater Kamboti. Di sini lagi ada acara nih Palm Oil Edu Talk 2021 yang dihadirin sama banyak banget orang di sini, dan ini kayaknya seru banget, udah berlangsung acaranya dari pagi dan ini udah siang. Tadi banyak banget yang udah dibahas tentang kelapa sawit juga. Dan sekarang Danar nggak sendirian nih insan muda. Terus sedang lagi ada bareng sama Pak Mauli dan juga Pak Wis Pramono sebagai perwakilan dari acara ini ya. Nah, boleh nanya-nanya dulu kali, mungkin tentang acaranya kali ya. Jadi sebenarnya ini acaranya tentang apa sih Pak, kalau boleh tahu? Terima kasih Mas Danar. Acara ini adalah merupakan bagian dari sosialisasi dan juga edukasi mengenai manfaat kelapa sawit bagi masyarakat dan juga bagi bangsa dan negara, Pak. Mungkin mundur sedikit karena kami dari Badan Pengelola dan Pengembangan Kelapa Sawit merupakan lembaga badan yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan, Pak. Yang salah satu fungsinya memang untuk mempromosikan sawit. Kita ketahui memang di saat ini sawit mengalami banyak serangan, Pak, dari kampanye-kampanye negatif dari pusat-pusat luar negeri. Melihat bahwa secara manfaat bagi bangsa dan negara ini sangat besar sekali, maka kita lakukan edukasi ini kepada guru-guru di daerah Jawa Barat ini, Pak. Oke, karena emang setahu Danar sering dengar, memang banyak banget masyarakat yang mungkin masih belum tahu sebenarnya fakta-fakta manfaat-manfaat yang lebih jelasnya dari kelapa sawit itu kayak gimana. Mungkin kebanyakan kayak udah denger mitos-mitos dari orang aja, yang sebenarnya itu harus dibasmi ya, harus dikasih tahu nih kebenarannya di acara hari ini. Dan mungkin kalau dari Pak Wis Pramono selaku perwakilan dari PTPN 8 ya, apa sih yang pengen Bapak sampaikan emang sebenarnya kepada masyarakat, kepada insan muda nih tentang kelapa sawit ini sendiri? Baik, terima kasih Mas Danar. Jadi sebenarnya kita dari PTPN 8 itu kan mengelola perkebunan kelapa sawit Jawa Barat dan Banten. Jadi pada saat ini sebenarnya kita perlu menyampaikan melalui kegiatan ini bahwa sebetulnya permintaan pasar soal kebutuhan dari kelapa sawit ini cukup luar biasa. Jadi itu ditandai dengan sampai dengan hari ini harganya yang cukup luar biasa. Artinya permintaan pasar dunia yang pada saat ini 68% lebih itu kita pasarnya ekspor. Jadi pada saat kondisi pandemi COVID, kondisi perkelapa sawitan nasional Indonesia itu tumbuh dengan baik dibanding dengan harga. Jadi sebenarnya kita perlu menyampaikan kepada masyarakat masih banyak peluang-peluang untuk mengisi bagaimana kebutuhan itu sebenarnya bisa terpenuhi. Demikian. Oke, jadi keren banget ya usaha-usaha yang dilakuin juga, dan sebenarnya apa yang mungkin masyarakat harus tahu nih tentang kelapa sawit. Dan dalam rangka memenuhi hal itu nih Pak Mauli kan, dibikin suatu acara yaitu Palm Oil Edu Talk ini. Emang acara ini sendiri tuh terdiri dari apa aja sih, rangkaiannya kayak gimana aja untuk supaya orang-orang lebih tahu nih tentang kelapa sawit? Memang rangkaian Edu Talk ini merupakan beberapa bagian dari kegiatan komunikasi kita ke masyarakat, Pak. Dalam kegiatan Edu Talk ini pada hari ini kita lakukan secara full day, di mana nanti ada juga pembekalan materi-materi dari narasumber yang berkecimpung banyak di dunia kelapa sawit, terutama Pak Wis Pramono juga dari PTPN 8 ini, dan Pak ada juga melibatkan murid-murid dari PGRI tadi, Pak. Dan kita harapkan nanti dari murid-murid akan kita ikuti dalam lomba-lomba sosial media. Salah satunya mungkin ada pembuatan dari potret di Instagram mereka, dan juga ada TikTok Games yang nanti akan berhadiah menarik bagi pada murid-murid ini, selain tadi Pak penyampaian informasi komunikasi. Tapi BPDP sendiri memang selain Palm Oil Edu Talk ini punya dua lagi kegiatan yang mengasar atau menyasar tujuan kepada masyarakat secara akademis, yaitu Palm Oil Day di kampus-kampus yang kita lakukan di kampus-kampus Indonesia, dan juga ada Digitalk Show yang khusus kepada kaum milenial maupun remaja-remaja yang secara umum perlu kita berikan informasi mengenai sawitnya. Oke, dan ini kan mungkin kalau dilihat dari judulnya Palm Oil Edu Talk, kupas tuntas mitos dan fakta kelapa sawit. Boleh nggak sih sebutin misalnya kayak satu nih mitos tentang kelapa sawit dan sebenarnya faktanya itu yang benar tuh apa nih Pak? Dari Pak Wis Pramono dulu kali ya. Ya, kalau saya melihat ya, mitos itu selalu sifatnya black campaign ya. Karena kalau memang dia berakibat itu, tentunya permintaan itu tidak sebesar ini gitu. Dunia kan secara ini ada
lembaga kesehatan, ada untuk alam dan lain sebagainya. Saya pikir melihat permintaan pasar itu, Black Campaign itu hanya sekedar persaingan ekonomi menurut saya. Artinya persaingan yang memang bagaimana menjatuhkan produk ini supaya tidak bisa diterima masyarakat. Mungkin seperti itu kalau pandangan saya. Oke, kalau dari Pak Mauli gimana? Ada yang pengen disampaikan nggak sih yang mungkin banyak dilihat masyarakat yang sebenarnya ini tuh nggak kayak gini nih? Banyak Pak, memang ada 3 hal utama sebenarnya yang menjadi dasar dari kampanye negatif sawit. Pertama adalah deforestasi, mengakibatkan kerusakan lingkungan. Padahal sebelah terbukti ya, seperti yang Pak Wisprano bilang, BTPN melalui pengelolaan sawit tidak menggunakan lagi yang namanya perluasan lahan. Sudah ada bahkan oleh Presiden ditunjuk dengan melakukan moratorium, di mana pelarangan terhadap pengelolaan sawit ini ditegakkan dengan peraturan yang sangat ketat. Yang kedua adalah rusaknya rumah bagi orang hutan. Nah itu juga menjadi sebuah mitos yang sudah berada kemana. Padahal faktanya, jika kita langsung datang ke kebun-kebun sawit, terutama yang dikelola oleh swadaya, nggak cuma orang hutan Pak yang dikelola di sana, ada kijang, ada bahkan kalau di Lampung Pak Wisano pernah lihat ada gajah kita tangkarkan di kebun kelapa sawit. Nah mereka juga bisa langsung berinteraksi Pak dengan kebun kita. Mereka bisa hidup secara natural, normal. Dan yang ketiga adalah penggunaan tenaga kerja dari anak-anak atau child labor yang selalu disampaikan bahwa kebun Indonesia menggunakan pekerjaan anak-anak. Padahal kalau secara umum tidak ada Pak. Saudara menggunakan tenaga swadaya yang sudah diberikan pendidikan yang baik. Tapi memang kebun kelapa sawit adalah punya plasma atau klaster di mana keluarganya tinggal di dalam kebun Pak. Nah kadang-kadang difoto oleh orang-orang negeri ASEAN adalah anaknya ikut bapaknya membantu, misalnya ada di atas truknya, di atas kendaraan mereka sedang mengambil TBS atau buah dari kelapa sawit, difoto, dianggap itu bagian dari child labor. Nah itu sudah kita berikan informasinya melalui buku kita Pak, ada mitos dan fakta. Nanti mungkin kalau kapan main lagi karden kita share tuh Pak, ada bukunya khusus kita akan berikan mengenai itu. Ditunggu banget ya main kardennya. Dan terakhir nih sebelum dan balikin lagi, ada nggak sih mungkin harapan dari acara ini sekaligus kesan-pesan nih untuk acara hari ini dan mungkin buat orang-orang yang dengar? Ya, mungkin dengan acara ini bagaimana masyarakat bisa memahami dan bisa mendukung program pemerintah untuk bisa mendorong pertumbuhan kelapa sawitan khususnya di Jawa Barat. Ya, kalau kita melihat kan Sumatera itu kan sudah cukup luar biasa dan kita berharap, saya pikir tidak terlalu sulit ya karena memang melalui pusat penelitian mudah-mudahan akan bisa lebih maju di Jawa Barat ini. Oke, dan terakhir dari Pak Mauli ini kesan-pesan harapannya dan sekaligus mungkin kalau mau tahu informasi lebih lanjutnya nih bisa lihat kemana sih mungkin sosial medianya. Makasih Mas Danat. Kami memang berharap sekali bahwa kita mungkin melihat sejarah bahwa Indonesia sudah punya beberapa komoditas yang menjadi komoditas utama tulang punggung bangsa seperti gula, karet, cengkeh yang mungkin mohon maaf saat ini sudah tidak bisa dianggap sebagai kerusakan lagi. Nah, kelapa sawit ini seperti Pak Wisno bilang 60% memang pasar ekspor. Dan sampai saat ini sepanjang tahun 2020 22,97 miliar US dollar Pak pendapatan kita dari pungutan ekspor. Belum lagi dari kegiatan sawit ini 16 juta orang penduduk Indonesia menjadi pekebun kita. Dan itu sangat besar sekali sehingga kita harapkan ini teredukasi ke masyarakat. Dan untuk sosial media Pak, kita punya Facebook di BPDP Kelapa Sawit, juga Instagram di BPDP Kelapa Sawit, dan yang terbaru tadi saya bilang Pak, ada TikTok kita di BPDP Sawit. Monggo nanti kalau mau ayo cek-cek sosial media kita Pak, silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Mauli dan juga Pak Wispramono. Semoga sukses acaranya dan semoga masyarakat bisa lebih tahu lagi ya tentang kelapa sawit. Jadi insan muda, seperti yang udah tadi dengar ngobrol-ngobrol nih sama Pak Mauli sama Pak Wispramono juga seru banget. Ternyata banyak yang masih gak sesuai dengan faktanya ya. Dan bisa tuh kamu cek insan muda di sosial medianya Facebook, Instagram, TikTok juga di BPDP Kelapa Sawit. Dan sekarang dari mau lanjut lagi nih, kayaknya ikut seminarnya seru kali ya. Supaya bisa lebih tahu nih. Sekarang kalau gitu udah balikin lagi ke Cipaganti 159. Stay cool and lovely. Bye-bye. Streaming on www.ardenradio.com. This is 105.9 FM Arden Radio. Bitches calling my phone like I'm locked up non-stop. Back it up, back it up. Bitches calling my phone like I'm locked up non-stop. 2021, yeah, I'm fun. Arden Radio.